Shalom jemaat semua, khususnya jemaat IFGF Fathers House Salatiga, dimanapun saudara-saudara ada saat ini yang mengikuti ibadah kita secara online. Saya perlu memberi pengumuman bahwa kita masih ada dalam format ibadah online sampai ada pengumuman yang akan disampaikan kepada seluruh kita. Dan hari ini saya ingin menyapa buat semua saudara, dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, dan tentunya dalam penyertaan Tuhan. Saya juga menyambut untuk setiap saudara yang berulang tahun hari ini, minggu ini, dan di bulan ini. Saya percaya bahwa saudara akan terus dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Nah, izinkan saya untuk memberikan beberapa buah pengumuman sebelum kita akan mengikuti ibadah kita. Nah, untuk mengikuti informasi, mendapatkan informasi tentang ibadah kita, kami berharap semua kita sudah follow. Yang belum, silakan follow akun YouTube IFGF Fathers House dan juga akun Instagram Fathers House. Dan di sanalah kita akan mendapatkan ayat-ayat dan juga kita akan mendapatkan informasi tentang ibadah kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini terus berharap bahwa kita akan bertemu kembali dalam ibadah yang normal. Juga bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan saudara bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini untuk mendapatkan nomor rekening, atau saudara scan barcode yang ada untuk mendapatkan informasi tentang nomor rekening. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti rindu untuk terus memberkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan izinkan ada di tempat kita semua ini. Nah, yang terakhir, saya rindu untuk setiap kita memperhatikan hal ini. Kita tahu, baik yang ada di kota Salatiga maupun yang ada di manapun di bangsa ini, kita tahu bahwa terus-menerus hari-hari ini penderita COVID-19 terus bertambah. Banyak yang dirawat, banyak yang isolasi mandiri. Nah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita terus berharap kepada Tuhan tentunya. Tetapi mari kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga hidup kita, berolahraga dengan minum vitamin, cukup tidur kita, dan terus hari-hari ini terus kita berdoa dan berharap untuk kita dan keluarga kita dan semua saudara-saudara kita dalam keadaan yang terus sehat dan tidak ada kurang suatu apapun. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jaga sama-sama, kita terus berdoa buat bangsa kita. Biarkan semuanya ini cepat berlalu dan kita bisa menjadi berkat buat bangsa ini. Saya bersyukur. Dan itulah beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan saya percaya bahwa kita semua hari ini menerima berkat. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Dimanapun kita berada, kita menyembah, memuji Tuhan dan menerima hati Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya sangat bersyukur saat ini kita semua bisa beribadah bersama, meskipun masih dalam keadaan online, streaming, tapi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh tempat, waktu, apapun itu. Kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita semua. Mari saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kasih-Mu, rahmat-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Kau senantiasa memelihara kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau naikkan pujian, kami mau katakan Tuhan bahwa kami perlu Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kiranya Tuhan Kau memberkati sepanjang ibadah ini, dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap
untuk memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan rela hati, dengan rendah hati, kita mau katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau kemenangan kami. Kami hanya bisa menaruh harapan kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Dia gunung batu, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Engkau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Serukan bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Katakan, kami percaya, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau di atas segalanya, Tuhan. Kau melebihi apapun, Tuhan.
Jalan-Mu di atas jalan kami, pikiran-Mu di atas pikiran kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang tempat kami berharap, hanya Engkau yang kami andalkan Yesus. Bila kami mau nyanyikan hati ini Tuhan, kami mau katakan dari hati kami, Tuhan kami perlu Engkau, Tuhan kami tak mampu sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Dan ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu di atas hikmat kami Tuhan, jalan-Mu di atas jalan kami. Mari nyanyikan bersama. Hikmat-Mu di atas pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalanku di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
saat ini untuk berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku hanya percaya kepadamu Tuhan. Aku hanya mengandalkanmu Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan siapapun Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan kekuatan manusia. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri. Karena aku tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Dan Yesus Tuhan, tolong setiap kami, harapan kami, hidup kami, persoalan kami, sakit penyakit kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Roh Kudus, Engkau yang tuntun kami saat ini. Engkau yang senantiasa tuntun jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara pada kami Tuhan lewat hamba-Mu, lewat firman yang disampaikan kepada kami. Kami berikan yang terbaik. Kami berikan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan bertumbuh menjadi dewasa dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini bersyukur kita boleh bersama-sama masih bisa beribadah. Ya. Sekalipun kita melalui ibadah online, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu akan terus mengerjakan bagiannya di dalam hidup kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Saya akan memberi judul Spiritual Life Progression. Kemajuan atau progres, ya, kemajuan kehidupan rohani. Nah, ada banyak orang yang mengusahakan bagaimana hidupnya mengalami kemajuan, baik itu secara lahiriah, secara materi. Orang akan berusaha mengejar bagaimana hidupnya akan terus meningkat, hidupnya akan mengalami kemajuan. Tapi sementara itu ada banyak orang juga yang lupa bahwa ada satu hal yang penting di dalam hidupnya, yaitu untuk memikirkan atau untuk mengusahakan kemajuan kehidupan rohaninya. Seringkali ketika kita ditanya, bagaimana kehidupan keadaan rohanimu hari ini? Atau bagaimana kamu sekarang mengikut Tuhan? Mungkin orang akan selalu berpikir bahwa, wah, kalau saya harus seperti pendeta A, saya harus seperti teman saya yang pendoa, hidup saya sangat jauh, kerohanian saya sangat jauh. Saudara, saya mau katakan hari ini bahwa yang menjadi pembanding itu bukan orang lain, tapi yang jadi pembanding harusnya adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita bisa melihat secara fisik, dari sejak kecil, kita dari janin menjadi bayi, anak-anak, tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi tua. Ada kemajuan, ada pertambahan di dalam hidup kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Hari ini kalau kita mengatakan berapa tahun pun saudara mengikut Tuhan, seberapa banyak saudara kalau saudara membandingkan, kira-kira 10 tahun yang lalu saudara hidup dalam kehidupan kerohanian saudara. Kalau saudara membandingkan, merenungkan sebentar, bagaimana dengan sekarang? Apakah saudara mengalami kemajuan atau saudara merasa justru menurun? Ya, saudara stuck, ya, saudara tetap dalam keadaan yang sama. Ya, tidak ada kehidupan saudara. Ya, seperti denyut jantung. Ya, kalau kita lihat monitor denyut jantung itu. Ya, kalau sudah bunyinya datar, saudara, itu sudah tidak ada kehidupan. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita mengatakan, oh saya baik-baik saja, saya tetap sama dari kemarin. Ya, dari berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, hari ini saya tetap sama. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara sedang tidak memiliki kehidupan.
Oleh sebab itu saudara mulai perlu pikirkan bahwa kehidupan kita ini harus terus ada peningkatan. Ya, hidup rohani. Saya mau katakan kenapa hidup rohani ini penting, saudara perhatikan. Saudara, ketika pertumbuhan rohani kita ya sehat, maka hidup kita, relasi kita dengan orang lain, ya bahkan dalam pernikahan, relasi suami istri, relasi dengan anak-anak, itu akan hidup, ya. Relasinya akan menjadi baik. Tapi kita melihat, saudara, ketika pertumbuhan rohani kita tidak baik, saudara, itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Saudara, perlu bahwa kita ini mengalami pertumbuhan. Yesus itu juga menunjukkan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kasih karunia demi kasih karunia. Ada pertumbuhan. Kita menerima anugerah keselamatan, itu kasih karunia. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti hanya sampai pada keselamatan. Tuhan mau menambahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan mau menambahkan terus. Saudara, ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang dinamis. Ya, itu yang Yesus inginkan. Saudara, ketika kita kalau kita mengalami penebusan di dalam Kristus, ya, kita berpindah, saudara, sebetulnya dari kasih karunia perjanjian lama, dari kasih karunia yang ada di dalam Taurat, kita maju mengalami kasih karunia di dalam perjanjian yang baru. Saudara, kenapa, saudara? Karena Yesus ingin kita ini dinamis hidup kita. Terus ada kemajuan. Karena apa, saudara? Kasih karunia di dalam hukum Taurat, saudara. Kalau kita hidup menurut hukum Taurat, itu kaku. Ya, kaku, saudara. Statis, terus seperti itu. Doanya sama, waktunya sama. Apapun, saudara, aturan-aturannya semua sama. Sedangkan kita tahu, saudara, bahwa setiap hari persoalan kita ini berubah. Masalah yang kita hadapi berbeda. Jadi kita harus berdoanya juga akan berbeda, saudara. Kehidupan rohani kita juga harus berbeda. Bagaimana kita menyikapi semuanya itu harus berbeda. Nah, saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita ini mengalami pertumbuhan. Ya, dikatakan tadi dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ya, dari apa? Dikatakan grace for grace, saudara. Jadi kasih karunia-Nya numpuk, saudara. Saudara mengalami kasih karunia. Ya, saya setiap hari, saudara. Setiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan, berikan kasih karunia-Mu lebih lagi hari ini. Karena apa, saudara? Saya butuh kasih karunia Tuhan. Beda dengan yang kemarin. Hari ini Tuhan akan sediakan kasih karunia yang baru. Setiap hari, saudara. Ya, dikatakan bahwa ada kemajuan. Saudara, Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini sebetulnya mengalami kemajuan. Harus ada kemajuan. Ya, Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3, di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya, Paulus katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan from glory to glory. Saudara, ada kemuliaan yang bertambah. Dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar, ada pertambahan. Saudara, bagaimana hidup kita hari ini? Kehidupan rohani kita, saudara, harus diperhatikan. Ya, saudara harus mengusahakan kehidupan saudara secara materi, secara lahiriah. Ya, saudara, kita perlu memperhatikan semua itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat, saudara, kehidupan rohani kita.
kemajuan kehidupan rohani kita. Kalau saya menilai hidup saya, saudara, ketika saya bertobat kira-kira 40 tahun yang lalu, ya sampai hari ini, saya bisa melihat, saudara, saya bisa menarik satu garis lini masa gitu ya, garis waktu, saudara. Saya bisa melihat, ya, oh saya mengalami ini di tahun sekian, saya mengalami lagi merosot di tahun berapa, kemudian bagaimana terus meningkat sampai hari ini. Saudara, kita bisa menilai hidup kita. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, bahwa hidup kita ini harus dinamis. Ya, hidup kita ini dinamis. Ya, saya mau mengajak kita melihat di dalam kitab Yeskiel. Yeskiel pasal yang ke-47 ayat 1 sampai yang ke-5. Yeskiel pasal yang ke-47 ayat yang 1 sampai ke-5. Di dalam kitab bahasa Indonesia judulnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Tetapi di dalam terjemahan yang lain dikatakan air kehidupan. Ya, air dan pohon kehidupan. Saudara, mari kita baca di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang ke-5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, ayat yang ketiga sampai ke-5, kalau saudara perhatikan, ya bagaimana Yeskiel mendapat penglihatan itu. Ada orang yang mengukur 1000 hasta. 1000 hasta itu kira-kira 500 meter, saudara. Ya, 1000 hasta. Satu hasta itu kan kira-kira 45 sampai 50 cm. Nah, kira-kira 1000 hasta itu 500 meter. 500 meter, ya. Kira-kira 5 kali panjang lapangan sepak bola. Saudara, ketika 500 meter pertama, air itu hanya sebatas mata kaki, sebatas pergelangan kaki. Saudara-saudara bisa membayangkan, kalau saudara ketemu sebuah sungai, ya, yang dangkal, yang cuman setinggi mata kaki, saudara merasa senang. Ya, air itu kan sifatnya memang menyegarkan, menyenangkan. Saudara bisa apa? Kalau bahasa Jawanya katakan keceh, saudara. Bermain air, seger, saudara. Ya, saudara bisa berlari-lari, saudara bisa melompat. Tapi lihat, saudara, tidak hanya cukup 500 meter pertama setinggi mata kaki. Yeskiel dibawa lagi 500 meter kedua. Sampai seberapa, saudara? Lutut. Saudara, ini sudah mulai berat, saudara. Kalau sudah setinggi lutut, saudara sudah tidak bisa gerak. Bebas. 500 meter lagi, saudara. Setinggi pinggang. Nah, saudara, ini sudah mulai lebih berat lagi. Saudara tidak bisa bebas berlari, saudara tidak bisa bebas bergerak. Saudara, 500 meter yang terakhir, saudara, 1000 hasta yang terakhir dikatakan bahwa sudah tidak dapat lagi berjalan. Tapi apa, saudara? Air itu sudah tinggi dan saudaranya bisa berenang. Saudara bisa bayangkan, saudara, ketika saudara berenang di kolam yang pendek, saudara, entah itu mungkin cuma 140 cm,
Saudara bandingkan dengan ketika saudara masuk ke kolam yang lebih dalam. Yang 2 meter atau 3 meter. Saudara akan terasa lebih ringan di kolam yang lebih dalam. Saudara, saya mau katakan, saudara. Apa yang ditulis oleh Yeskiel ini, saudara, ini berbicara tentang aliran Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang memimpin kita supaya kita mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Saudara, semakin lama saudara akan bukan hanya sekedar bersenang-senang dengan kehidupan rohani saudara. Wah, senang, seger, ikut Tuhan, senang, diberkati. Bukan, saudara. Saudara harus lebih dalam lagi. 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta, sampai yang 4000 saudara. Saudara mulai berenang. Saudara, ketika saudara mengikuti aliran Roh Kudus, ketika saudara tenggelam di dalam aliran Roh Kudus, hidup saudara akan menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Nah, kita perlu saudara mengalami kemajuan ini di dalam hidup kita. Ya, tadi dikatakan bahwa air itu keluar dari bait suci. Tapi air itu tidak berhenti hanya sampai di bait suci. Terus mengalir. Saudara bisa membayangkan ini sesuatu yang ajaib, saudara. Bayangkan, saudara. Dalam jarak 2 kilo, ya, dalam jarak 2 kilo, air yang keluar dari satu tempat itu bisa menjadi sungai yang dalam, saudara. Tanpa ada anak sungai yang lain, ya. 2 kilo menjadi sungai. Saudara, ini ajaib. Dan itu memang perbuatan Tuhan. Saudara, kalau kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan. Saudara, itu juga adalah mujizat, saudara. Itu adalah keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, mujizat pertama di dalam hidup kita adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena apa, saudara? Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, kita lihat, saudara, bagaimana Yeskiel memberikan gambaran kepada kita bahwa aliran Roh Kudus ini penting, saudara, di dalam hidup kita. Demikian juga Yesus, saudara, mengajarkan. Yesus itu menunjukkan kepada kita bagaimana hidup rohani kita harus bertumbuh. Di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14, saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, lihat, air yang diberikan Yesus itu akan menjadi mata air. Mata air, saudara. Tapi kita lihat sekarang Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-38. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, di dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama dikatakan akan mengalir beberapa sungai air hidup. Ya, beberapa sungai air hidup. Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga dikatakan shall flow rivers of living water. Saudara, lihat, saudara, Yesus menunjukkan kepada kita, ya, ada perkembangan, ada pertumbuhan dari mata air, saudara, menjadi aliran-aliran sungai air hidup. Nah, saudara, terus apa, saudara? Kalau kita ini sudah hidup penuh Roh Kudus, kita sudah memiliki mata air di dalam diri kita, kemudian sudah menjadi aliran sungai air hidup, untuk apa, saudara? Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti hanya pada sebatas semuanya pada diri kita. Tapi saudara, ketika Tuhan memenuhi hidup kita dengan aliran Roh Kudus, saudara, kita mau kembali kepada kitab Yeskiel. Ya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yeskiel, di ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan bahwa sungai itu terus mengalir, saudara, pohon-pohon yang ada di kiri kanannya berbuah lebat, ya, daun-daunnya terus, saudara, bisa menyembuhkan, saudara, semua. Apa yang disentuh oleh sungai itu menjadi hidup.
bahkan dikatakan bermuara di laut mati, saudara. Dan dikatakan, saudara, bahwa apa? Air yang ada di laut mati itu menjadi tawar. Sehingga ikan-ikan semua binatang yang ada di dalam air itu menjadi hidup. Saudara, laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi, tidak ada kehidupan. Makanya dikatakan laut mati. Tidak ada yang bisa hidup, saudara. Ya, luasnya laut mati itu kira-kira 850 kilometer persegi. Ya, 850 kilometer persegi itu ya kita bayangkan aja 10 kilometer kali 85. Ya, yang gampang gitu aja, saudara. Saudara bayangkan, saudara. Dengan luas seperti itu, saudara, dikatakan bahwa ada mujizat Tuhan. Ketika aliran sungai air hidup itu, saudara, dari bait suci keluar, terus mengalir menuju laut mati, maka yang ada adalah kehidupan. Saudara, saya mau mengajak kita membaca kitab Yeskiel yang ayat pasal 47 tadi, ayat yang ke-12, saudara. Ya, Yeskiel 47 ayat yang ke-12 dikatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, perhatikan ayat yang ke-12 ini di bagian ini, saudara. Dikatakan ini, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Nah ini, saudara, kuncinya di sini. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Saudara, semua mendapat air dari tempat kudus. Ini kuncinya, saudara. Kalau saudara, hidup saudara, kita ini sebagai bait Allah, saudara. Biar mata air di dalam diri kita ini saudara, mata air ini berkembang keluar menjadi sungai aliran air hidup, menyentuh banyak kehidupan yang ada di sekitarnya, dan menjadi hidup, saudara, berbuah. Saudara, lihat, saudara, bagaimana hidup kita hari ini. Apakah kita bisa mendatangkan kesegaran kepada orang lain? Ya. Apakah ketika kita melihat ada orang yang sedang hancur hatinya, orang yang sedang mengalami masalah, ketika kita datang, saudara, apakah mereka mengalami kebangkitan? Mereka mengalami satu gairah kembali, memiliki semangat kembali karena mendapatkan sentuhan dari hidup kita? Atau mungkin malah ketika kita ketemu orang yang seperti ini, orangnya tambah tidak bisa apa-apa, saudara. Ya, atau mungkin saudara ada orang yang hidupnya baik-baik, ketemu saudara, hidupnya jadi mati, saudara. Ya, tidak memiliki kehidupan, saudara. Ini, saudara, ketika aliran air hidup, mata air itu menjadi sungai kehidupan, dia menyentuh apa yang di sekitarnya, itu menjadi hidup. Saudara, seharusnya hidup kita seperti itu. Ya, saya bersyukur, saudara, saya dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan oleh dua orang tua saya, ya, yang sekarang sudah dipanggil Tuhan kedua-duanya. Mereka orang yang sederhana, ya, orang yang sederhana, saudara. Saya ingat satu kali seorang hamba Tuhan memberi kesaksian di dalam waktu upacara penguburan mami saya, saudara. Dia katakan begini, selama hidupnya, saudara, selama ada di gereja, kehadiran papi mami saya, saudara, itu tidak banyak bicara, saudara. Tapi kehadirannya itu mendatangkan sukacita. Kehadiran mereka itu mendatangkan apa, saudara? Nyaman, saudara, ketika ada mereka berdua. Dan saudara, saya melihat, ya saudara, saya menemukan itu, ya. Saya bersama dengan orang tua saya setelah saya menikah. Kalau saya berkunjung ke rumah orang tua saya, tidak banyak bicara, saudara, tapi nyaman, saudara, ketemu mereka, ya. Sehingga cucu-cucunya juga nyaman bersama dengan mereka, saudara. Saya mau katakan, saudara, bahwa dimanapun kita berada, seharusnya kita bisa memberi kehidupan kepada orang lain, menyegarkan orang lain. Jangan orang saudara? Kadang-kadang ada orang yang bagaimana, saudara? Ketemu orang
sikapnya sudah bermusuhan. Ya. Ketika mulai berbicara, kata-katanya pahit, saudara. Kata-katanya ketus. Saudara, kita tidak akan pernah nyaman. Saya percaya bahwa orang-orang yang seperti ini, saudara, hidupnya belum mengalami perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu saya mengajak setiap kita, saudara, mari. Saudara lihat bagaimana hidup saudara selama ini. Apakah saudara mengalami pertumbuhan? Apakah saudara mengalami kemajuan di dalam hidupmu? Sehingga orang-orang di sekelilingmu itu akan mengalami berkat. Ya. Setiap orang, saudara, yang ketemu saudara, itu harus bisa gini, saudara. Kalau tidak ada saudara, itu menanti-nantikan saudara. Mungkin saudara tidak banyak berbicara, saudara tidak banyak melakukan hal yang apa, saudara, hal-hal yang sifatnya atraktif atau bagaimana. Ya. Tetapi kehadiran saudara itu menyegarkan. Ya. Saudara, mari saudara lihat hidup kita hari ini. Ya. Apakah ketika kita datang, semua orang pada pergi? Karena sebel saudara lihat hidup kita. Nah saudara, pekerjaan Roh Kudus itu harus terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara harus mengalami kemajuan-kemajuan. Ada kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Ya, dari tadi ya saudara, aliran air yang hanya sebatas mata kaki menjadi selutut, kemudian sepinggang, dan akhirnya saudara, kita hanya bisa berenang. Saudara, hidup bersama Roh Kudus itu akan menuntun kita, saudara. Bukan hanya untuk diri kita. Ya, tujuan, saudara. Tujuan akhir dari bagaimana sebetulnya kita membiarkan aliran Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Tujuan akhirnya adalah ini, saudara. Membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan. Untuk siapa? Bukan hanya untuk diri kita. Tapi untuk orang lain, untuk orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita harus bisa mengalami ini, saudara. Hidup berkelimpahan dan kesembuhan. Berkelimpahan bukan hanya secara harta, tapi berkelimpahan. Hati mereka, hidup mereka mengalami kelimpahan. Saudara, kuncinya satu, kembali kepada apa yang ditulis di dalam Yeskiel 47 ayat 12. Yaitu air yang keluar dari bait suci. Saudara, mari. Saya percaya bahwa setiap saudara sudah mengenal Yesus. Saudara sudah menerima Roh Kudus. Dan izinkan saudara sekarang. Aliran-aliran Roh Kudus itu akan terus tumbuh di dalam hidup saudara. Bukan hanya sebagai mata air, tapi menjadi aliran-aliran sungai air hidup. Maka hidup saudara akan berkelimpahan dan saudara akan membuat orang lain berkelimpahan. Hidup saudara akan mengalami kesembuhan dan orang lain akan mengalami kesembuhan karena saudara bisa menyentuh hidup mereka. Amin. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita buka hati kita. Dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Mari, saudara datang kepada Tuhan. Buka hatimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
Kudus ada di tengah-tengah kita hari ini. Mari setiap kita membuka hati kita. Biar Dia menjadi penolong di dalam hidup kita. Dia menjadi pribadi yang akan menghibur kita. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih, terima kasih. Amin. Ya Yesus. Ya Yesus. Amin. Amin. Ya. Buka hati kita dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, supaya mata air kehidupan yang ada di dalam diri kita boleh mengalir menjadi sungai aliran air kehidupan, supaya hidup kita bisa menjamah setiap orang, memberi kehidupan, memberi kelimpahan, memberi kesembuhan kepada setiap orang. Ya, katakan, bekerjalah, ya terus berjalan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Amin. Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Engkau yang memerintah hidup kami, yang berkuasa di dalam hidup kami. Amin. Engkau yang menolong kami supaya kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam hidup rohani kita. Ya Yesus. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Buka hatimu, saudara. Ya, biar Roh Kudus bertahta di dalam hidup kita. Biar Roh Kudus yang akan mengerjakan, memproses hidup kita, supaya kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Kita boleh mengalami kemajuan-kemajuan di dalam hidup rohani kita. Ya, katakan, izinkan Roh Kudus bekerja. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Ya Roh Kudus, jamah kami, urapi kami, ya lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, ya Yesus. Bila la masih karalala. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Lepaskan kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertata dalam hidup kami. Luaskan kuasa-Mu dalam hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus.
bekerjalah dalam hidup setiap kami. Mari buka hatimu, sembah Dia. Buka hatimu, biar Roh Kudus bertata, biar Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Buka hatimu, ya Yesus, bekerjalah Roh Kudus. Yesus, Yesus. Oh, ya, Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau yang terus bekerja. Biar mata air yang ada di dalam hidup kami, mata air yang sudah Engkau berikan kepada kami, itu akan mengalir keluar. Menjadi aliran-aliran sungai air hidup. Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup. Supaya dimanapun kami berada, supaya kami bertemu dengan siapapun Tuhan, kami boleh menyentuh hidup setiap orang. Kami boleh membawa kehidupan kepada orang lain. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang lemah, Tuhan, aliran air hidup yang ada di dalam diri kami, itu akan menyegarkan hidup mereka. Kami rindu Tuhan supaya hidup kami ini berbuah lebat. Supaya hidup kami ini bisa menjamah orang dan menyembuhkan orang lain. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan. Mari Engkau menjamah Tuhan. Mari Engkau bekerja, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya hidup mereka boleh mengalami pertumbuhan. Hidup rohani mereka boleh mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan. Dan tujuan akhir dari semuanya Tuhan, supaya hidup mereka bisa menjamah kehidupan yang lain. Hidup mereka bisa mendatangkan kelimpahan. Hidup mereka bisa mendatangkan kesembuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, kami membuka hati kami. Kami mau mempersilahkan Engkau bekerja terus di dalam hidup kami. Biar kami hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kami hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami menjadi dinamis. Hidup kami mengalami kemajuan dari hari ke hari. Dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, Engkau yang akan terus bekerja. Engkau yang akan terus membuat hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom saudara jemaat Father's House yang diberkati Tuhan. Happy Sunday buat saudara. Saya yakin pagi hari ini saudara sangat diberkati dengan pesan yang Tuhan sudah sampaikan tentang mata air yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yang dikatakan memancar sampai hidup yang kekal. Satu hal yang pasti adalah ini, mata air itu akan semakin membual besar ketika semakin kita menggalinya, menimbanya, memakainya, dan ditarik untuk mengairi kehidupan banyak orang. So, praktekkan ini biar hidupmu jadi mata air kemanapun kau pergi. Jadi mata air yang membawa kehidupan, yang menyembuhkan. Dan saudara tidak perlu cari mata air di luar karena sudah ada di dalam diri saudara. So, Kowi, thank you banget buat pesan firman Tuhan yang powerful hari ini yang telah disampaikan. Mari saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Dan kita akan berdoa untuk berkat dari Bapa di surga buat kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kasih Tuhan, terimalah saat ini anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kiranya kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan tanpa syarat menjagai hati dan pikiranmu. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia dan kuasa melengkapi hidupmu, mengurapimu dan memakai hidupmu dimanapun kau berada.
Engkau menjadi aliran Roh Kudus yang mengalir dan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan orang lain. Kami bersyukur kepadamu dan saat ini aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati bisnis pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati perjalananmu, dan diberkati pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan, kau sentuh, diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Yesus Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi happy Sunday dan enjoy family time. Selesai ini, saudara ambil waktu diskusi, saling mendoakan bersama-sama. Pergilah makan, undang orang makan ke rumah, 1-2 keluarga, oke. Berkumpul dengan tetap menjaga protokol, pakai masker tetap, cuci tangan. So, have a great Sunday. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita jumpa minggu depan. Masih di online live streaming service di AFJ App, Father South Salatiga. God bless you.